Kita masih di siaran Ruang Publik KBR seputar Editalk keempat, Pacu Daya Cipta melalui figur YPA MDR, dan bersama dengan kita ada Ibu Herawati Prasetyo, Ketua Pengurus YPA MDR, dan juga Profesor Dr. Ferdi Rondonu, Dewan Juri Pekan Inovasi Guru atau figur dari UKSW Universitas Kristen Satya Wacana. Baik, tadi sebelum jeda sudah ada pendengar kita yang bergabung ya Bu Hera lewat telepon, dan sekarang juga ada lagi yang bergabung nih, kita beri kesempatan aja dulu sebelum nanti kita jawab pertanyaannya, yaitu Lina di Jakarta. Halo, selamat pagi Lina. Pagi. Iya, Lina, apa yang mau ditanyakan kepada narasumber? Ini sudah berapa lama sih lomba figur itu dilaksanakan dan apa sih hasil yang didapatkan dari lomba tersebut? Berupa apa gitu? Oke, baik. Terima kasih Lina di Jakarta. Nah, Bu Hera, ini sepertinya pertanyaannya bisa dijawab sekaligus ya dari Ray dan juga betul. Lina. Oke. Terima kasih pada para pendengar dan para penanya. Jadi figur ini memang kita baru mulai tahun ini ya. Sebelumnya kita memang yang tadi sudah sampaikan, kita ada perlombaan sebelumnya yang kita sebut dengan lomba kolaborasi dan inovasi Astra. Nah, tahun ini figur ini merupakan Pekan Inovasi Guru yang diselenggarakan untuk guru-guru sekolah binaan ya, yang semangat untuk melakukan inovasi pembelajaran. Figur ini juga untuk memberikan stimulus kepada guru-guru binaan YPMDR dalam berinovasi yang nantinya akan dimatangkan kembali yang tadi saya sudah sampaikan dalam rangka kompetisi berskala nasional. Ya, jadi misalnya nanti kita akan ikutkan mereka kepada Lingkar. Lingkar itu lomba inovasi karya guru dan rumah pintar yang diselenggarakan oleh Astra, bekerja sama juga dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Nah, melalui figur ini sebenarnya karya original guru semuanya ini nantinya tentunya yang belum pernah dipublikasikan ya. Jadi karya inovasi ini dapat berbasis literasi dan berupa juga ada alat peraganya elektronik ataupun yang non elektronik tadi yang sudah saya sampaikan juga. Nah, karya inovasi ini juga sesuai dengan RPP. Ya, RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran dan sudah diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, biasanya sih memang lombanya ini diikuti banyak sekali oleh beberapa guru. Nanti kami ada dewan juri, salah satunya itu adalah Prof. Ferdi. Nah, nanti kalau misalnya pemenang-pemenang daripada figur ini, tentunya mereka sangat berinovasi, sangat bermotivasi. Terus kita lakukan pengimbasan. Tadi kan ditanyakan, apa sih kalau misalnya mereka sudah menang, itu kebanggaan buat para guru sendiri ya, apabila mereka itu berasal dari guru-guru dari daerah-daerah yang tertinggal. Ya, jadi mereka kita adakan session khusus berupa webinar, berupa EduTalk yang seperti kita juga lakukan dengan Radio KBR dengan guru-guru pemenang-pemenang hasil figur. Nantinya mereka mengimbaskan, jadi mereka diikuti oleh guru-guru non binaan Astra yang lain melakukan pengimbasan. Jadi nanti bisa dicontoh juga oleh guru-guru yang lain. Ya, terus mereka juga tentunya ada hadiahnya ya. Hadiahnya figur kali ini cukup lumayan besar sih. Jadi kita ada 3 kategori pemenang, jumlahnya kurang lebih dari 100 juta ya untuk para guru. Dan kita juga ada 3 kategori pemenang, yaitu tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama, dan juga SMK. YPMDR tidak memberikan pembinaan untuk SMA ya, tapi untuk SMK dengan harapan supaya apabila mereka sudah lulus dari sekolah binaan kita, mereka juga dapat menjadi entrepreneur, mereka dapat juga menjadi UKM yang tentunya tidak meninggalkan daerah-daerahnya. Gitu sih Mbak Ines. Jadi memang guru-guru mungkin nanti Prof bisa nambahkan ya. Kita sebelum figur ini untuk lomba-lomba pemenang-pemenang inovasi ini kita kirim ke Salatiga. Jadi mereka lebih mendalami lagi bagaimana cara berinovasi dan juga diajarkan gitu pointers apa yang mereka harus sampaikan apabila mereka harus mengikuti lomba. Begitu sih Mbak. Iya. Mungkin Prof bisa tambahkan. Silakan Prof. Ya, memang itulah satu kebanggaan guru ya yang bisa berkolaborasi
guru memang dibina, ada yang kita datangi sekolahnya, ya, tapi juga datang ke kampus, datang ke universitas, dan bisa berdiskusi dengan para akademisi. Nah, di sini mereka mendapatkan pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang banyak, dan terbuka. Oh, begini ya, guru sekolah juga itu di sekolah itu tidak hanya bekerja sama dengan guru, tetapi seluruh elemen pendidikan yang ada di Indonesia termasuk pendidikan tinggi. Nah, mereka tidak hanya datang dan mendengar, tapi mencoba, membuat, menguji, dan sebagainya. Lalu memahami hal-hal yang lain. Jadi luar biasa, juga disupport oleh YPMDR. Kami juga sangat senang melakukan, semangat guru luar biasa. Tetapi memang untuk mencapai satu penghargaan itu ada yang harus dilakukan oleh guru. Jadi semangat mereka mengubah apa yang menjadi kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lebih baik untuk pembelajaran itu harus ditunjukkan dulu. Dan semangat untuk memperbaiki itu harus terlihat. Dan guru-guru ini memang sudah nyata ya, terlihat hasilnya. Buktinya adalah mereka juga bisa tampil di ajang-ajang yang tidak hanya lingkup YPMDR, tetapi terbuka secara nasional. Nah, termasuk kegiatan Pikur ini adalah salah satu cara mempersiapkan mereka lebih baik untuk ajang-ajang yang lebih besar begitu. Bisa berkompetisi terbuka secara nasional. Mungkin pemirsa KBR juga di sini yang berasal dari bukan sekolah binaan bisa mengikuti lomba nasional yang diselenggarakan oleh YPMDR bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dalam satu ajang yang berbeda setiap tahun untuk bisa bersama-sama berkompetisi, karena semakin besar kompetisi akan semakin baik dan menimbulkan ide-ide atau inovasi baru. Oke. Nah, seperti itu. Baik, Prof. Nah, sekarang kita berikan kesempatan dulu ya, Prof. Ferdi dan Bu Hera, kepada pendengar kita berikutnya yang sudah bergabung lewat telepon. Ada Rika di Jakarta. Halo, selamat pagi Rika. Halo, pagi. Iya, Rika, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan? Iya, saya mau tanya yang pertama, itu bagaimana kalau misalnya sekolah saya ingin mengajukan untuk menjadi sekolah binaan YPAMDR, apakah itu hanya sekolah pilihan atau bisa kami mengajukan? Dan pertanyaan keduanya, kalau untuk guru non binaan YPAMDR bisa ikutan nggak? Kalau bisa gimana caranya? Iya. Itu saja. Rika, boleh tahu apakah profesinya guru? Iya, guru PAUD. Oh, guru PAUD. Dan untuk sekolahnya di daerah mana nih, Rika? Di daerah Pisangan, Jakarta. Oh, Jakarta Timur ya? Iya, Jakarta Timur. Oke, baik. Terima kasih, Rika di Jakarta Timur. Oke, Bu Hera gimana nih, Bu? Ya, aduh Rika, kebetulan Rika di Jakarta ya, dengan sangat menyesal sekali kami sudah tidak melakukan pembukaan, maksudnya membina sekolah-sekolah di Jakarta, karena memang seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, visi kita itu adalah memberikan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang ada di daerah prasejahtera dan 3T, ya, tertinggal, terdalam, terluar. Jadi memang pada saat ini kami konsentrasikan pembinaan pada sekolah-sekolah di daerah timur, Rika, dan juga pendengar KBR yang lain. Ya, sekarang tahun lalu, 2 tahun yang lalu kami masuk di daerah Kalimantan Tengah dan juga daerah Buhut ya, Barito Utara. Sebelumnya kami masuk di Rote di NTT. Kami sudah mempunyai sekolah di Kupang, terus di Rote, di Kecamatan Rote Barat. Ya memang tentunya pemilihan tersebut ini ada beberapa kriteria gitu. Kami lihat daerah-daerah mana di Indonesia yang tergolong masih daerah prasejahtera. Lalu kami lakukan kerjasama dengan bupati setempat, dengan Pemda setempat. Pemilihan sekolah-sekolah mana di kecamatan mana itu juga kami lakukan dengan melakukan diskusi dengan Pemda setempat ya, dengan misalnya kalau kita waktu itu di daerah Rote kecamatan mana, kami bicara dengan Bupati Rote, kami bicara dengan Kepala Dinas Pendidikan Rote, kita sama-sama gitu memilih screening sekolah-sekolah mana yang membutuhkan. Nah biasanya ini kami masuk ke SD dulu, kita tidak masuk ke PAUD, kita masuk ke SD dulu. Lalu kami mempunyai konsep yang kami sebut dengan sekolah eskalator. Jadi SD dulu, 5 SD biasanya kami masuk.
Lalu setelah itu berjalan 2 tahun kami masuk ke SMP-nya. Nah, kami harapkan semua lulusan-lulusan SD binaan kami nanti akan masuk ke SMP. Nah, setelah SMP kami masuk ke SMK. Jadi binaan kami biasanya itu berjenjang SD, SMP, dan SMK. Gitu. Jadi memang kedepannya juga sepertinya kami masih tetap akan konsentrasi di daerah-daerah timur dan daerah 3T lainnya. Iya, Gitu, Mbak Rika. baik. Tapi untuk kalau misalnya tadi disampaikan ikuti lomba, boleh. Tapi memang lomba ini tingkatnya itu adalah tingkat SD, SMP, dan SMK. Baik itu buat guru-guru binaan maupun non binaan. Gitu. Iya, baik. Bisa saya tambahin Mbak Ignis kalau ada waktu 1 menit Boleh, atau setengah menit? silakan, boleh 1 menit, Prof. Ya, silakan, Prof. Jadi Ibu Rika yang berada di Jakarta jangan terlalu bersedih gitu. Sebetulnya YPMDR ini melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah binaan sudah lama sekali, sudah lebih dari 10 tahun. Dan banyak hasil-hasil yang sangat menarik yang Ibu Rika juga bisa manfaatkan melalui program, kalau tidak salah di YPA itu ada acara ngopi bareng itu kalau tidak hari Rabu, hari Kamis, dan ini tiap bulan, tiap bulan ya, ajang untuk menyampaikan inovasi-inovasi yang sudah dicapai oleh guru-guru binaan YPA. Dan ini sangat menarik. Bukan hanya itu aja ajangnya, ada beberapa seminar juga yang terbuka untuk guru-guru yang perlu melihat bagaimana aktivitas di websitenya YPMDR supaya event-event yang menarik menurut saya itu tidak terlewatkan. Jadi cara untuk menjangkau dan memanfaatkan kemajuan progres pendidikan yang berada di dalam jangkauan binaan YPMDR. Begitu Ibu. Kita sebutkan sebagai program pengimbasan, Prof. Jadi pengimbasan terhadap sekolah-sekolah non binaan juga bisa mengikuti. Bisa dilihat dari website kita atau Instagram, Twitter atau website kita www.ypmdr-astra.com. Dan banyak guru-guru yang sudah menjadi juga pelatih gitu. Bisa aja sekolah menghubungi mereka, tidak apa-apa, sharing pengalaman dengan guru-guru di sana. Iya. Baik, Prof. Ferdi dan Bu Hera, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang di EduTalk keempat Pacu Daya Cipta melalui figur YPA MDR setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Ruang Publik KBR.